Sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi berkata, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi, wahai Wabisah, kamu itu datang ke sini itu untuk bertanya tentang apa itu birrun, apa itu ismun. Nah, jadi langsung ditebak oleh Nabi, ditebak kenapa Wabisah datang, dan ini merupakan tanda nubuwah kenabian dari baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berikan ilmu kepada beliau tentang isi hati apa yang ingin ditanyakan oleh Wabisah. Jadi Allah tampakkan ya perkara gaib di hadapan baginda Nabi, sehingga Wabisah itu semakin yakin nanti dengan jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini ya termasuk tanda kenabian dari beliau Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar pertanyaan dari Nabi yang nebak tujuannya, Wabisah mengatakan, "Na'am, benar ya Rasulullah, benar. Saya datang memang untuk bertanya tentang dua hal tadi. Apa itu birrun, apa itu ismun." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Istabti qalbak." Ya, minta fatwa sama hatimu wahai Wabisah. Nah, ini karena hati orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu pasti mengajak kepada yang baik, pasti mengajak kepada hal yang sifatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hati orang-orang yang fasik, hati orang-orang yang pendosa, hati orang-orang yang kafir kepada Allah, maka tentu hati-hati seperti itu akan mengajak kepada maksiat dan durhaka. Ya. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, hukuman terbesar, azab terbesar dari Allah ketika kita melakukan dosa, yaitu Allah membuat mati hati kita. Allah membuat mati hati kita. Karena kalau hati itu udah mati, maka la ya'riful ma'ruf wa la yunkirul munkar. Enggak tahu mana yang ma'ruf, enggak tahu mana yang mungkar. Enggak ingkarul munkar, enggak melakukan ma'ruf. Itu hati kalau udah mati. Ya. Hatinya para pendosa, hatinya para pelaku maksiat itu dibikin keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ya disebutkan, innal abda idza an aznabat, kata Nabi, seseorang hamba itu jika melakukan dosa, maka nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan ada bintik-bintik hitam di hatinya. Semakin banyak dosanya, semakin banyak bintik-bintik hitam tersebut. Hatta ta'luh, kata Nabi, sampai meliputi, menutupi semua hatinya. Dan akhirnya kalau udah penuh hati itu dengan hal-hal maksiat, dosa, bintik-bintik hitam tadi, sara kalkuzi mujahhiya, jadilah dia seperti gelas yang dibalik, kata Nabi. Hati itu seperti gelas yang dibalik, dikasih air nggak mungkin, ya kan? Begitupun dinasehati nggak mempan, ya, keras, mental, udah kayak batu. Itu hati yang mati. Maka ketika Nabi mengatakan istabti qalbak, minta fatwa sama hatimu, hati yang seperti apa? Tentu yang dia maksud adalah hati orang-orang beriman yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hati ahli maksiat, bukan hati ahli dosa, ya, karena tadi kalau pendosa ahli maksiat itu hatinya nggak bisa jadi patokan, ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat ibadah dari dalam hati tersebut, dan Allah jadikan hati tersebut senang untuk melakukan maksiat dan dosa, ya, nggak bisa jadi patokan. Kemudian Nabi mengatakan albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Albirru, ya, yang baik itu adalah apa yang jiwa dan hatimu tenang melakukannya, enggak ragu, enggak was-was ketika melakukannya. Itulah albirru, itulah kebaikan. Wal ismu, sedangkan al ismu, dosa itu mahaka fi nafsik, hal yang mengganjal di hatimu, wa taraddada fi sadri, dan
dan meragu-ragukan, ya, hal yang mengganjal serta meragukan di dalam hati. Wa in abtakan nasu wa abtauka, meskipun ya manusia ya memberikan fatwa kepadamu kalau itu birrun, tapi kalau hati orang beriman mengatakan itu enggak benar, itu mengganjal, maka itu ismun, ya. Jadi meskipun orang lain mengatakan enggak itu birrun, tapi kalau hati kita mengatakan itu ismun, maka itu ismun. Karena tadi hati orang beriman itu adalah salah satu cara untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kembali kepada hati kita. Baik. Hadis ini ya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, hafizahullahu taala, beliau mengatakan hadanil haditsani fi bayanil birri. Dua hadis ini, yaitu hadis Nawas ibni Sam'an dan hadis Wabisah ibni Ma'bad, itu datang menjelaskan kepada kita tentang apa itu albir pertama. Kemudian wa bimaza yakunu wa bimaza yatahaqqaqu, dengan apa albir itu terwujud, ya. Jadi hadis ini pertama akan menjelaskan kepada kita patokan albir, kebaikan. Kemudian yang kedua bimaza yatahaqqaq, dengan apa albir itu bisa terwujud, ya. Nah, apa itu albir? Kalimatun jami'atun likulli khisalil khairi. Jadi albir itu adalah sebuah kata yang mencangkup semua sikap-sikap yang baik, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikannya dengan husnul khuluqi, akhlak yang baik. Jadi semua sikap-sikap yang baik itu kepada sesama manusia atau kepada selainnya, maksudnya jin, kepada binatang, kalau itu adalah sikap yang baik, sikap yang mulia, maka itu dinamakan birrun juga. Birrun, husnul khuluq, ya. Jadi semua ya sikap-sikap yang baik yang terpuji itu bir. Oleh karena itu, ya, kenapa dinamakan birrul walidain? Ya. Berbakti kepada orang tua itu kenapa diistilahkan dengan birrul walidain? Kenapa? Karena nanti di situ ada muamalatul khalqi bil ihsan. Kita bermuamalah kepada orang lain dengan cara yang baik. Dan orang yang paling berhak kita bermuamalah dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia adalah kedua orang tua. Maka dinamakan birrul walidain. Jadi bir itu bermuamalah kepada orang lain dengan cara yang baik, di situ ada akhlak yang mulia, maka itulah birrun, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, ada orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, siapa yang berhak saya abarru, berbuat baik kepadanya? Maksudnya apa? Siapa orang yang berhak saya perlakukan dengan cara yang baik, saya berakhlak dengan akhlak yang mulia kepadanya? Siapa dia wahai Rasulullah yang paling berhak? Maka Nabi mengatakan ummuka, ibumu, ya. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Baru Nabi mengatakan summaman abuka, summal aqrabu fal aqrabu, ya. Baru bapak, kemudian orang terdekat, dan terdekat, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Artinya mereka adalah orang-orang yang punya hak untuk kita perlakukan dengan cara yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik, bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang baik. Itulah birrun, ya. Dan juga sering kita dengar dengan hajjun mabrurun, ya. Haji yang mabrur. Nah, apa itu haji mabrur? Diambil dari kata bir tadi. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur itu adalah haji yang bila
menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum haji, menjadi orang yang lebih berakhlak mulia daripada sebelum haji, menjadi orang yang semakin bagus muamalahnya kepada orang lain daripada sebelum haji. Setelah haji dia menjadi yang demikian, maka itulah hajjun mabrur. Itulah haji yang mabrur. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang ma huwa hajjul mabrur, maka Nabi mengatakan it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa tayyibul kalam. Ini semuanya akhlak. Ya, haji mabrur itu adalah it'amut ta'am, gemar memberi makan kepada orang lain. Yang dulunya dia pelit, setelah haji menjadi dermawan, jadi akhlaknya bertambah baik. Yang dulunya kalau ketemu orang itu mukanya masem, gitu kan, enggak nyapa, tapi setelah jadi haji maka selalu kalau ketemu orang itu tersenyum, mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, yang dulu sebelumnya haji kalau ngomong itu kasar, ya, tapi setelah jadi haji tayyibul kalam, ucapannya jadi baik, lembut, enak didengar. Ini haji yang mabrur. Jadi akhlaknya berubah menjadi lebih baik. Nah, diambil dari kata albirru tadi, husnul khuluq, maka dinamakanlah haji mabrur. Ya, haji mabrur. Dan haji mabrur itu jamaah sekalian, masya Allah. Kata Nabi, al-hajju al-mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak punya balasan kecuali surga. Tapi kalau ada orang haji enggak ada perubahan sama sekali, ya, dari sebelum haji sampai selesai haji enggak ada perubahan, ya. Yang dulu enggak pernah sholat ke masjid, setelah haji juga enggak sholat ke masjid, gitu kan. Yang dulu sebelum haji sering gibah, sering gunjing orang, setelah haji juga sama, masih sering gunjing. Nah, ini hajinya haji yang enggak mabrur ini. Nah, gelarnya doang naik Pak Haji gitu. Nah, tapi enggak pada perubahan sikap, maka hajinya bukan haji yang mabrur. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala gandengkan bir dengan takwa, itu maka maknanya tadi husnul khuluq. Ya, dalam ayat kan kita sering dengar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah di atas albir dan takwa. Apa yang maksudnya albir dalam ayat ini? Yaitu tadi muamalatul khalqi bil ihsan, bermuamalah kepada makhluk dengan cara yang baik, menggunakan akhlak yang mulia, itu bir. Kemudian wat taqwa. Takwa itu apa? Kita bermuamalah kepada Allah dengan cara yang baik, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu takwa. Jadi dalam ayat ini dikumpulkan bagaimana muamalah kepada makhluk, bagaimana muamalah kepada Allah. Kalau muamalah yang baik, akhlak yang baik kepada orang lain itu dinamakan birrun. Tapi kalau muamalah yang baik kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya itu dinamakan takwa. Itu takwa. Ya. Begitupun dalam ayat lain disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albirra sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Orang manusia itu suka sama harta, cinta sama hartanya. Kalau dia nggak mau menginfakkan, mensedekahkan apa yang dia cintai, maka belum dikatakan mendapatkan albir. Apa maksudnya albir di sini? Belum dikatakan Anda itu berakhlak mulia, maksudnya. Belum dikatakan Anda itu bermuamalah dengan cara yang baik kalau masih ada sifat pelit, sifat kikir dalam hati. Itu maksudnya. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Berarti sifat kikir, sifat pelit itu dikikis, disembelih dari hati menjadi orang dermawan, dan itu termasuk akhlak yang mulia, maka masuklah dalam kategori albir tadi. Jelas ini jamaah sekalian ya. Ini. Kemudian juga ada di antara para ulama, ya,
yang mendefinisikan albir itu dengan fi'lu jami'ut ta'at, ya, melakukan semua jenis ketaatan, baik yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi, maka itu masuk dalam kategori albir, ya. Jadi menjalankan semua jenis-jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nampak ataupun tersembunyi, maka itulah bir, ya. Nah, ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih ya dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim ila akhiril ayah. Jadi akan kata Allah lakinnal bir itu kata Allah, akan tetapi bir itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Semua rukun iman itu adalah amalan hati, amalan batin. Itu kalau diwujudkan maka berarti orangnya melakukan albir. Nah, jadi albir itu menjalankan semua jenis ketaatan, baik yang batin tadi, yang tersembunyi, amalan hati. Kalau dijalankan maka albir. Juga semua jenis ketaatan yang zahir, yang nampak, kalau dijalankan maka itu albir. Makanya Allah katakan wa atal mala ala hubbih, dia mensedekahkan harta yang paling dia sukai, menginfakkan harta yang paling dia cintai. Siapa yang diberi? Zawil kurba, orang-orang terdekat yang membutuhkan. Jadi kalau sedekah itu, sedekah pertama kali cari kepada orang-orang terdekat, ya, orang-orang terdekat kita, keluarga, karena pahalanya double. Dapat pahala sedekah, juga dapat pahala menjaga silaturahim. Ini, ya. Kemudian kalau ternyata keluarga kita semuanya orang berada, orang berkecukupan, cari tetangga, ya, tetangga, karena mereka termasuk orang dekat, ya. Tetangga itu mana? Tetangga itu patokannya kata para ulama 40 rumah. Ya, 40 rumah ke depan dari rumah kita itu tetangga, 40 rumah di belakang itu tetangga, 40 rumah ke samping itu tetangga, 40 rumah ke samping kiri juga tetangga. Nah, itu jadi patokannya itu tetap dinamakan tetangga, dan mereka berhak untuk kita perlakukan dengan cara yang baik, bermuamalah dengan akhlak yang mulia kepada mereka, ya. Kemudian kalau enggak ada maka wal yatama, baru infakkan, sedekahkan harta kepada anak-anak, ya, anak yatim, ya. Karena enggak semua anak yatim miskin, Pak, ya. Ada kalanya anak yatim itu adalah orang kaya, ditinggalkan harta berlimpah oleh orang tuanya. Tapi kebanyakan yang namanya anak yatim itu adalah orang-orang miskin, ya, berhak untuk mendapatkan santunan, ya. Wal masakina, baru orang-orang miskin. Wa banis sabil, nah, baru orang-orang yang dalam keadaan musafir, ya, dalam keadaan musafir. Walaupun kaya, tapi terkadang mereka bisa saja kebutuhannya itu nggak terpenuhi, ya. Di rumahnya kaya, tapi kalau lagi safar, nggak tahu apanya hilang, gitu kan, dompetnya hilang, tetap jadi kategori orang butuh, maka berhak untuk ditolong musafir itu, ya. Wasailina, dan orang-orang yang minta-minta, ya, minta-minta. Maksudnya minta-minta di sini adalah minta-minta memang karena butuh, ya, karena butuh, bukan menjadikan minta-minta itu sebagai profesi, ya. Karena menjadikan minta-minta sebagai profesi itu hal yang tercela, ya. Orang beriman itu la yas'alunan nasa ilfafa. Orang beriman itu enggak akan menengadahkan tangannya minta-minta kepada orang lain, karena itu akan menghinakan diri, ya. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, antakula min amali yadik itu khairun
makan dari hasil keringat sendiri, hasil kerja sendiri itu lebih baik daripada minta-minta. Karena itu nanti akan menghinakan diri. Tapi kalau ada orang-orang minta-minta ya dan memang sangat membutuhkan, maka sesungguhnya dalam harta kita ada hak bagi mereka. Ya. Ada hak bagi mereka. Walisailin, yaitu orang yang minta-minta. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Begitupun kalau dia mendirikan salat, membayar zakat, berarti melakukan amalan zahir, ketaatan zahir, maka itu masuk dalam kategori albir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah lupa dan memang enggak akan pernah lupa ya. Selalu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu kalau ada amal kebaikan, ketaatan, salat, zakat itu pasti disebut, Pak. Pasti disebut. Kenapa? Karena ibadah badaniyah yang paling afdal itu adalah sholat. Itu adalah sholat. Ya, makanya nggak ada para nabi, nggak ada para rasul kecuali dibebankan untuk ibadah sholat ini. Ya, kalau kita baca Al-Quran, memperhatikan kisah-kisah para nabi itu rata-rata semuanya itu selalu menyebutkan tentang sholat, memerintahkan kaumnya untuk sholat setelah tauhid. Nabi Ibrahim itu sampai membawa Ismail dan istrinya Hajar ke padang pasir yang tandus. Ya, tujuannya apa? Liyuqimus shalah, agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat di sini. Tuh. Ya kan? Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan, di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, udah gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan gitu kan, tapi nggak pernah meninggalkan sholat. Ya, falaula annahu minal musabbihin, kalau bukan karena Yunus itu termasuk orang-orang yang musabbihin, tafsirnya adalah yang menegakkan sholat, musallin, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan terus ada dalam perut ikan sampai dia dibangkitkan. Artinya kalau menjaga sholat itu, maka Allah berikan solusi, Allah berikan pertolongan. Kayak Nabi Yunus, karena menjaga sholat, Allah keluarkan dia dari perut ikan, Allah berikan pertolongan. Nah, makanya Nabi SAW itu kalau sedang mendapat masalah itu langsung sholat. Ya, karena Nabi SAW iza jazabahu amrun sholat. Nabi kalau sedang mendapatkan sesuatu masalah, ya, maka Nabi sholat. Ya, mencari solusinya di sholat. Makanya kita diajarkan wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan sama Allah kalau dapat masalah. Pertama dengan bersabar, ini ujian dari Allah dan Allah tidak akan menguji hamba di atas batas kemampuannya. Kemudian sholat, insya Allah Allah berikan solusi untuk masalah kita. Ya, insya Allah Allah berikan solusi untuk masalah kita. Kemudian kenapa zakat itu juga sering disebut setelah sholat? Karena tadi ibadah maliyah, ibadah harta yang paling mulia itu adalah zakat. Ibadah harta yang paling mulia adalah zakat. Ya, zakat. Dan zakat itu sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Ya, berbeda dengan sedekah, sunnah hukumnya. Tapi kalau zakat itu adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan dengan ketentuan dan syaratnya. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang kaya ya enggan bayar zakat, itu ancamannya berat. Ya, kalau zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diperangi. Orang-orang yang enggak mau bayar zakat itu diperangi sebagaimana orang-orang kafir diperangi. Ya. Kemudian juga diancam di dalam hadis, ya. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata, orang-orang yang menimbun emas dan perak, maksudnya menimbun harta, wala yu'adduna huquqahuma, dan tidak menunaikan hak keduanya, enggak mau bayar zakatnya, sufiat lahu safaih minan nar, itu harta akan dijadikan setrika yang dipanaskan di neraka jahanam. Coba bayangkan, dipanaskannya di neraka jahanam. Yukwa bihajan bahu wajabinahu wa zahirah, dia akan disetrika, itu keningnya, lambungnya, punggungnya itu disetrika dengan
harta yang dipanaskan tadi. Coba tes saja Pak, itu colok setrika, pegang kalau udah panas, ya melepuh tangan kan. Bagaimana kalau dipanaskannya di api neraka yang apinya itu, masya Allah, tidak terbayang panasnya. Jadi mengerikan, ya, mengerikan tidak menunaikan zakat ini. Itu tentang bir. Itu tentang bir. Jadi bir itu intinya adalah apa? Akhlak yang baik, bermuamalah yang baik kepada orang lain, dan menjalankan segala bentuk ketaatan baik yang zahir ataupun batin, maka itulah bir. Karena hati ketika menjalankan semua itu tenang. Itu tenang, ya, nggak ragu-ragu. Nah, itu nah bir, ya. Kemudian yang kedua, ya, lawan dari albir itu adalah al-ismu. Nah, apa itu al-ismu? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan patokan al-ismu itu adalah mahaka fi nafsik wa karihta an yattali alaihin nas. Apa yang mengganjal di hati dan kalau melakukannya maka nggak suka dilihat orang. Ya, kalau kita gambarkan kayak gini misalnya jemaah sekalian. Iya, melakukan dosa yang semua orang tahu dosa, ya, itu senang nggak dilihat sama orang lain? Gampang nyuri dah, ya. Nyuri itu kan itu pasti hati nolak sebenarnya. Kalau hatinya orang beriman, ya, bukan hatinya pencuri, bukan hatinya maling, tapi hati orang beriman yang bertakwa kepada Allah, itu pasti nggak suka sama nyuri. Ya, kalau dia lakukan pun misalnya nggak suka dilihat orang lain. Nah, itulah dosa berarti. Itu dosa. Itu ismun namanya. Ya. Disebutkan di sini wal ismu huwa diddul birri. Ismu itu adalah lawan dari albir. Ma yu'simu minal ahlaki wal a'mali wal aqwal, yaitu apa-apa yang mendatangkan dosa baik dari akhlak, perbuatan, ucapan, itulah ismun. Akhlak tercela mendatangkan dosa, maka itu ismun. Bermuamalah dengan cara yang buruk kepada orang lain, maka itu ismun. Contoh, ya, gibah orang lain, dosa enggak? Dosa, itu ismun, karena itu akhlak yang tercela. Adu domba, akhlak yang bagus enggak adu domba? Enggak, tercela. Itu ismun, ya. Wal a'mal, ya, dan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, itu juga ismun. Berzina, riba, meninggalkan sholat, itu kan semua hal-hal yang buruk. Nah, maka itu ismun. Kemudian wal aqwal, ucapan, ya, ucapan-ucapan yang buruk, ya, berkata kotor, ya, kasar, suka melaknat, ya, itu juga bukan akhlak yang baik, itu akhlak buruk, maka ismun, ya, karena seorang mukmin itu laisa bitta'an wala al-fahisul bazi, kata Nabi. Orang-orang beriman itu enggak suka mencela, melaknat orang lain. Orang-orang beriman enggak suka mencela dan melaknat orang lain, dan juga enggak suka berkata kasar. Sifat orang-orang beriman itu lembut tutur katanya. Enggak suka mencela dan menghina orang lain, enggak suka berkata kotor. Nah, kalau dilakukan hal-hal semacam itu, maka itu sesuatu yang mengganjal di hati, sesuatu yang tidak enak di hati. Itulah ismun, ya. Nah, atau patokannya kayak gini, kata Nabi, wa taraddada fis sadri, ya. Hati itu ragu. Ini ragu untuk melakukannya secara terang-terangan atau tidak, maka itu ismun. Jadi kalau ada sebuah ucapan antum ragu untuk mengucapkannya secara terang-terangan, maka itu ismun, ya. Antum ragu untuk melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan karena takut dilihat orang, maka itu ismun. Nah, jadi patokannya kayak gitu. Kalau ragu ini dosa atau baik, tanya hati.
Tanya hati, ya, tanya hati. Kalau kiranya saya melakukan ini di hadapan orang lain, saya suka enggak dilihat. Kalau enggak suka, oh berarti itu ismun, ya. Nah, dan cuman tadi kita ingatkan lagi, tegaskan lagi, yang jadi patokan itu bukan sembarang hati ya, tapi hati orang beriman, orang bertakwa, bukan hati orang fasik, bukan hati orang pendosa, orang fajir. Karena hati orang fasik, orang fajir itu nggak bisa jadi timbangan, nggak bisa jadi patokan untuk mengenal mana bir, mana ismun. Ya, patokannya adalah hati orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang terkait dengan hadis ini, ya. Baik. Jadi memang hadis ini agak singkat, pendek, cuman hanya berbicara tentang apa itu birrun, apa itu ismun, ya. Karena walaupun singkat seperti itu tapi mencangkup segala permasalahan, ya. Permasalahan semua ibadah yang kita lakukan itu birrun, dan semua hal-hal buruk itu ismun. Nah, itu ismun. Cuman untuk membedakan, untuk memastikan itu birrun, itu ismun, apa patokannya? Istabti qalbak, kata Nabi. Tanya hati. Hatinya siapa? Hati Anda. Jika Anda adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka hati itu pasti mengarahkan kepada yang baik dan menjauhkan dari yang buruk. Ya, yang buruk. Oleh karena itu penting sekali untuk merawat hati itu jamaah sekalian. Ya, dari dulu, dari awal-awal dari hadis arba'in ini udah lewat kita tentang hadis inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalan tubuh. Wa iza fasadat jasadu kulluh. Kalau rusak, rusaklah amalan tubuh. Apa itu? Hati. Ya, hati. Makanya patokannya, hal yang pertama kali kita perbaiki itu adalah hati. Kalau hati udah baik, hati udah lurus, anggota badan pun akan baik, lurus, kuat ibadahnya, taatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada hadis yang ke-27 ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke hadis yang ke-28, hadis Irbad ibnu Sariyah. Ini tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Nabi itu ingin menyampaikan wasiat terakhirnya. Artinya seakan-akan Nabi ingin meninggal dan memberikan wasiat kepada kita umat dan para sahabatnya. Apa wasiat Nabi? Insyaallah nanti kita pelajari di hadis yang ke-28. Jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Ya, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.